Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Alfiah SEM Akun bersama tim saya Indira Nuansa Ratri SM MSM. Saya akan mempresentasikan laporan kemajuan program pemberdayaan desa tematik di Desa Tambong dengan judul pendampingan dan penguatan UMKM Desa Tambong melalui branding, strategi pemasaran dan pencatatan laporan keuangan sederhana dalam menghadapi era new normal. Jadi latar belakang dari pengabdian kami di latar belakangi dengan pandemi COVID-19, di mana pandemi COVID-19 ini em, menghadirkan era baru yang biasa disebut dengan era new normal. Nah, dengan adanya era new normal ini juga termasuk tantangan bagi UMKM, terutama UMKM di Desa Tambong yang masih bersifat tradisional. Tradisional di sini adalah UMKM di Desa Tambong belum melaksanakan pemasaran secara digital, kemudian juga belum adanya branding produk, eh, kemudian belum adanya pengelolaan keuangan. Jadi permasalahan mitra diantaranya adalah kemasan produk masih tradisional, pemasaran masih secara tradisional, dan juga belum ada pengelolaan keuangan. Kemudian metode pelaksanaan yang kami lakukan adalah yang pertama adalah wawancara dengan perangkat desa, di mana wawancara perangkat desa ini dengan tujuan untuk mencari sumber atau data UMKM mana saja yang bisa kami bantu. Kemudian selanjutnya kita ke pemilih UMKM Desa Tambong. Analisis solusi permasalahan dari masalah yang ada, yang pertama adalah branding produk melalui kemasan produk. Jadi produk yang masih bersifat tradisional dalam hal kemasan kita branding agar lebih menarik dan lebih memiliki kemasan yang lebih menarik dan lebih berkualitas tentunya. Kemudian yang kedua adalah pemasaran baik secara offline maupun online. Dan yang ketiga adalah pengelolaan catatan keuangan. Dan ini adalah hasil yang dicapai. Yang pertama adalah wawancara dan diskusi, di mana tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama, wawancara dan diskusi bersama pihak Desa Tambong untuk mendapatkan sumber atau sumber data UMKM yang ada di Desa Tambong. Yang kedua, kita mendatangi pelaku UMKM. Di sini kita melakukan wawancara dan diskusi bersama Ibu Miskiah. Jadi Ibu Miskiah ini adalah UMKM yang memiliki usaha jahit. Selama ini Ibu Miskiah memiliki usaha jahit yang masih bersifat tradisional, di mana hanya menerima jahitan saja. Padahal beliau memiliki sumber daya manusia, karyawan, dan juga memiliki kemampuan maupun memiliki alat apabila beliau ingin memiliki produk. Tetapi dari hasil wawancara dan diskusi kami, beliau belum memiliki pengetahuan apabila membuat produk sendiri. Nah, kemudian wawancara yang kedua adalah wawancara dan diskusi bersama Bapak Mujiono. Jadi Bapak Mujiono ini adalah UMKM jamu tradisional. Untuk Bapak Mujiono ini atau Ibu Muayada di sini sudah berjualan selama 22 tahun, di mana mereka masih berjualan secara tradisional. Beliau menggunakan kemasan produk dari membeli botol bekas air mineral di tengkulak yang kemudian dibersihkan untuk produk jamunya dan kemudian dijual secara tradisional. Dijual secara tradisional di sini adalah dijual dengan keliling, jadi dijual secara langsung. Nah, dari permasalahan mitra kami tadi, lalu pelaksanaan dari pengabdian ini yang pertama adalah sosialisasi brand image, kemudian kemasan dan digital marketing. Kedua adalah melakukan sosialisasi mengenai brand image, kemasan dan digital marketing yang dihadiri oleh pelaku UMKM, Ibu Miskia selaku penjahit yang memiliki usaha jahit beserta juga dengan
karyawan Ibu Miskiah, yaitu ada 3 karyawan, kemudian juga dihadiri oleh Ibu Muayyada yang memiliki usaha jamu tradisional yang selama 22 tahun. Kemudian yang pertama kita lakukan adalah membranding kemasan produk. Jadi untuk Ibu Miskiah yang memiliki usaha jahit, kami bantu untuk memiliki produk hijab, yaitu dengan label Kia Hijab. Kami bantu mulai membuatkan logo, kemudian juga labelnya yang terbuat dari akrilik eh, sesuai dengan model yang sekarang diminati oleh para customer. Kemudian yang kedua adalah inovasi produk kemasan untuk botol jamu milik Ibu Muayyada, di mana di sini ada 4 produk, yaitu jamu sinom, kemudian jamu temulawak, jamu kunyit asam, dan juga jamu kunci suruh. Untuk jamu sinom dan jamu temulawak ini adalah dengan branding kemasan menggunakan botol yang lebih steril, di mana botol ini bukan botol bekas. Kemudian juga ada 2 kemasan, yaitu dengan isi 250 ml dan 500 ml. Di sini juga kita beri stiker, kemudian nantinya tujuannya adalah dengan adanya branding produk, terutama pada kemasan ini, maka konsumen akan lebih tertarik karena jamu akan lebih higienis, kemudian juga lebih menarik secara tampilan, kemudian juga pilihan untuk isi dari kemasan tersebut lebih beragam. Jadi konsumen akan lebih tertarik apabila kemasan produknya lebih menarik. Kemudian dari sini nantinya bisa juga dititipkan kepada toko-toko yang memiliki showcase, di mana nanti kan jamu sinom dan jamu temulawak ini memiliki daya simpan yang lebih panjang. Kemudian yang kedua adalah kami juga melakukan proses pelatihan kristalisasi jamu untuk produk jamu kunyit asam dan jamu kunci suruh. Nah, kenapa kami adakan pelatihan kristalisasi? Tujuannya adalah karena selama ini mitra UMKM dalam produk jamu tradisional ini mengeluhkan bahwa salah satu keterbatasan untuk berkembang adalah seringnya jamu kunyit asam dan kunci suruh ini tidak tahan lama. Jadi apabila tidak laku, maka mereka akan mengalami kerugian karena daya simpannya juga tidak lama. Nah, maka salah satu solusinya adalah dengan adanya kristalisasi dari produk yang berbentuk cair ini menjadi serbuk yang nantinya akan memiliki daya tahan yang lebih lama dan juga memiliki pemasaran yang lebih luas yang bisa dipasarkan baik secara online maupun offline. Jadi nanti bisa dipasarkan dalam bentuk serbuk. Tentu Ibu Muayyada sangat senang sekali dengan adanya pelatihan kristalisasi jamu ini karena merasa selama ini belum pernah terfikirkan hal-hal seperti ini atau bahkan karena kembali lagi mereka berpikirnya bahwa ya penjualan masih secara tradisional ataupun produk yang mereka jual juga masih secara tradisional, yaitu secara langsung keliling jamu selama 22 tahun keliling di sekitar situ saja. Mereka sangat senang sekali dengan adanya pelatihan kristalisasi jamu, terutama untuk produk jamu kunyit asam dan jamu kunci suruh. Dan alhamdulillah pelatihan berhasil dan Ibu Muayyada sudah mampu untuk melaksanakan kristalisasi jamu. Kemudian yang selanjutnya adalah pelatihan pengelolaan keuangan, di mana pengelolaan keuangan ini dari pemateri yaitu saya sendiri Nurul Alfiah SEM Akun dengan background ilmu saya yaitu akuntansi, maka di sini saya memberikan pelatihan pengelolaan keuangan sederhana. Untuk pelatihan pengelolaan keuangan di sini secara sederhana karena mengingat kembali mitra kami masih belum bisa melakukan pengelolaan keuangan apabila menggunakan aplikasi. Sehingga di sini yang terpenting adalah mitra sudah memahami pentingnya untuk pencatatan keuangan. Di mana di sini mitra kami
latih atau kami sosialisasikan dan kami ajari untuk mencatat jurnal, untuk jurnal umum di mana ada tanggal, kemudian keterangan apakah pembelian ataukah pemasukan, kalau ada pemasukan di debit dan kemudian kalau ada pengeluaran di sisi kredit. Dan nantinya akan diakumulasikan setiap minggu atau setiap bulan yang nantinya disesuaikan dengan eh, sedikit banyaknya transaksi yang ada seperti itu sehingga lebih memudahkan mitra kami yang masih awam dalam hal laporan keuangan atau pengelolaan keuangan. Nah, selanjutnya ini adalah hasil dari pengabdian kami. Yang pertama, Ibu Muayyada sudah memasarkan produk jamu setelah menggunakan kemasan baru dengan cara menitipkan produknya di toko-toko terdekat, di mana toko tersebut memiliki showcase atau lemari pendingin yang dapat menyimpan produk jamu tersebut. Kemudian yang kedua adalah produk hijab dengan label akrilik siap untuk dipasarkan dari hijab tersebut. Nah, ini jadi untuk hasilnya sudah mulai dirasakan oleh mitra kami. Selanjutnya adalah rencana tahapan berikutnya. Jadi yang pertama adalah memantau dan mendampingi pelaksanaan pengabdian. Kami akan tetap memantau dan mendampingi, mengingat kembali mitra kami masih membutuhkan pendampingan. Kemudian pendampingan terutama dalam pemasaran berbasis digital, karena mitra kami masih belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai pemasaran berbasis digital, terutama untuk Instagram. Nantinya kami juga akan memberikan hibah Instagram yang sudah ada beberapa produk yang sudah kami buatkan untuk kontennya, kemudian bisa dilanjutkan dan kami serahkan ke pihak Desa Tambong. Begitu juga nanti bisa kemudian kami beri untuk nomor HP dari masing-masing pemilik UMKM maupun pengelola dari media sosial di Desa Tambong, sehingga nantinya apabila ada konsumen tertarik terhadap produk tersebut dapat menghubungi nomor tersebut. Kemudian yang ketiga adalah penyusunan laporan akhir pengabdian pada masyarakat sesuai dengan monitoring dan evaluasi tahun anggaran 2022 yang tentunya kami harus menyelesaikan untuk laporan akhir pengabdian pada masyarakat. Dan ini adalah luaran yang sudah dicapai, yaitu kami sudah submit di jurnal Abdinus, jurnal pengabdian Nusantara, yaitu Sinta 4. Kemudian kami juga sudah publikasi media cetak di media Suara Indonesia. Nah, jadi itu yang bisa saya presentasikan untuk laporan kemajuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma buat contoh. Selama ini jualan jamunya di mana? Di Tambong Kejoyo, keliling. Ya mau dipasarkan di adik saya kan itu kerajinan, biasa pameran, itu mau tak titipin sana. Terus mau tak titipin anak saya lewat Facebook itu, di toko-toko, di apa itu, di oleh-oleh itu, warung-warung itu, warung makanan bisa. Ya terima kasih, saya sampai 20 tahun, tahun 2000 sampai segini baru ini. Alhamdulillah saya dikasih wawasan kayak gini. Oke, bersyukur. pengen sekali punya nama sendiri gitu, itu masa pengen. Ya ini bagus ini kalau ada mereknya gini, nanti anak-anak pondok sekolah model Virgo pasmina, nanti skimpas, nanti Virgo yang motif gitu, udah macam ini pasmina yang rombe yang model baru. Pengennya ya di pemasaran tadi Mas, banyak yang tahu, banyak yang pesen gitu tuh. Ya ucapan terima kasih itu hijab ini, dia hijab pakai merek ini.